Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi dengan Sunarto Ronggolawe alias Kang Mas Jos alias Mas Jos. Di sini saya mau share tentang leadership. Seperti requestan teman-teman, ada yang request, Pak, bisa manajemen leadership? Saya bisa. Ya, saya sedikit mengetahui tentang leadership. Ya, kita share bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Karena saya lebih senang membaca. Itu kayak ini nih, Azazil, ini bukunya Azazil. Saya juga senang membaca. Kenapa saya ngerti tentang leadership? Karena saya senang baca. Ini buku-buku saya lumayan tebal. Ini semuanya endorse. Endorse Latazam ini yang sedang saya baca juga. Latazam, nanti kita bisa, masih banyak ya, masih banyak tuh buku-buku saya. Ini ya masih banyak lah bawahnya, di dalam itu masih ada berapa lagi. Ini alhamdulillah tinggal ini yang belum kelar. Ya, kadang-kadang baca itu seminggu sekali, sehari sekali, kalau ada kesempatan waktu. Yang penting saya suka membaca, jadi kita punya pengalaman lebih gitu. Makanya ada yang request, Pak, bisa leadership management? Bisa, saya bilang. Saya sama-sama belajar. Bisa sama-sama belajar. Ayo kita sharing bareng. Apalagi sharing ngopi bareng. Sharing ke kantin bareng. Saya paling suka itu. Jangankan ngomong masalah leadership, ke kantin aja saya seneng. Ya, oke, nggak usah banyak panjang lebar. Kita langsung aja. Saya mau judulnya adalah 5 fungsi dasar leadership. Ini untuk kalangan sendiri ya. Oke, langsung. 1, leadership. Kita kepada leader itu apa sih? Leader adalah pimpinan. 5 fungsi pimpinan. 1 itu motivator. Apa itu motivator? Memotivasi, memberi semangat. Contohnya apa memberi semangat? Dengan cara, silakan, ada yang tahu? Memberi semangat itu dengan cara ucapan terima kasih, good luck, good job. Itu salah satu memberikan suatu semangat. Bukan ayo kerja, itu bukan beri semangat. Itu bikin orang sakit hati bisa. Pas lagi capek-capek, anak buah kita capek-capek kerja, ternyata apa? Nggak diucapin terima kasih. Ya, itu akan menyebabkan orang drop. Ya, paham ya? Contoh memberi semangat itu dengan ucapan, dengan senyuman. Anak buah kita datang, senyumlah dengan tulus, ucapkan. Kita yang mengucapkan selamat pagi dulu atau selamat siang, nggak ada salahnya kok. Ya, setelah mereka pulang kerja, ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Jangan sampai anak buah kita pulang dari kantor, pulang dari kerjaan kita, lepas dari pintu kantor kita, itu membawa hati yang dongkol. Makanya kita sebagai seorang pimpinan, ucapkan terima kasih sebelum dia pulang. Salaman, shake hand, ya. Itu adalah memberi semangat. Oke. Mungkin teman-teman kalian ada semuanya ya, teman-teman semuanya, mungkin ada contoh-contoh yang lain. Ini contoh sederhana ya. Langsung lanjut. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Oke, sekarang yang kedua adalah, pertama motivator, yang kedua adalah
selektor. Selektor. Selektor itu bagaimana? Menyeleksi skill. Ya, ada yang karyawan kita itu ada yang tahu teori, ada yang tahu praktek. Nah, kita harus seleksi skill. Dengan cara apa? Tes teori, tes praktek. Itu akan salah satu menyeleksi skill. Yang kedua, seleksi skill itu dengan cara apa? Absensi, bukan absensi, schedule. Schedule adalah sales. Sales adalah schedule. Kalian salah menempatkan posisi orang, akan menyebabkan sales akan hancur. Ya. Akan menyebabkan sales akan hancur. Contoh, anak baru. Kamu taruh di pagi hari untuk opening. Dia tidak tahu preparean, dia tidak tahu nyalain komputer, hancur kalian. Makanya schedule adalah penting. Schedule adalah sales. Oke. Saya akan sedikit kasih contoh gambaran bikin schedule. Kita ngomong per detil. Kalau per detil bisa 8 jam sama saya. Jadi saya kasih garis besarnya, tapi manfaat ya. Saya ngomong masalah schedule. Saya akan gambarkan biar kalian itu paham. Saya akan gambarkan. Ini adalah schedule ya. Nomor, nama, hari atau tanggal ya. Hari, saya ambil hari aja, hari. Oke. Hari. Di sini satu nama hari Senin. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Kita akan bikin schedule. Kita mau masalah sederhana ya, schedule. Oke. 1. Yang kalian masukkan pada nomor 1 itu orang yang senior, junior, atau pemula. Pasti di otak kalian akan memasang senior. Senior belum tentu bisa teori karena terlalu lama, kurang di tes teori atau kurang di tes praktik. Mereka hanya senioran aja ya. Jadi di sini perlu yang namanya seminggu sekali harus tes skill secara knowledge maupun secara skill praktek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum bikin schedule, kita harus bikin yang namanya penyakit karyawan. Kan tiba-tiba ada yang senior masukin pagi, tiba-tiba dia nggak masuk. Ya, itu penyakit. Nah, sebelum kita bikin schedule, kita harus tahu yang namanya penyakit bawahan. Penyakit anak buah kita. Ya, saya ada diagramnya. Saya bikin diagram. Kita mesti bikin schedule ya, begini ya. Schedule ini saya coret-coretan. Ada nomor 1, ada nomor, sorry. Ini ada nomor, ada nama, sorry, nggak kelihatan. Ya, ada nomor, ada nama, ada hari, ya, sampai minggu ya. Sebelum kita bikin schedule, kita harus tahu dulu yang namanya penyakit karyawan. Nah, ini saya bikin diagram dulu penyakit karyawan. Karyawan ada yang males, ada yang santai, ada yang ya itu penyakit karyawan. Karena saya pernah jadi karyawan, jadi saya paham. 1, 2. Oke, nih. Ini diagram ya, diagram penyakit bawahan. Nah, ini diagram begini. Cukup kotak aja. Cukup kotak.
diagram penyakit bawahan. Nah, kita ambil yang paling bawah. Paling bawah ini yang sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Kalau di kamera saya ini sebelah kanan. Karyawan yang bagaimana yang menurut kalian itu badung, nakal, deso. Jangan ngomongin saya. Ya, adanya dia, nggak ada dia itu bikin penyakit. Kalau nggak ada dia malah alhamdulillah ya, nggak jadi penyakit. Dia provokator, dia males, itu campur aduk, pasti ada. Itu disebut apa coba? Ada yang tahu? Ya, bagus. Namanya KM. KM itu apa? Kartu mati. Di sini KM, kartu mati. Ya. Yang dua, penyakit bawahan itu apa? Keong. Keong itu bagaimana? Kalian tahu keong? Keong itu dia kemana-mana tuh selalu bawa rumah. Bener gak? Selalu kemana bawa rumah. Dia itu kalau sering kerja lambat, ditanya kenapa kamu kerja lambat? Sorry ya, saya ngomongin orang jadi batuk. Tapi ini bukan ngomongin, tapi ini adalah ilmu ya. Saya kasih tips. Kita sebagai leader tuh harus punya jiwa intelijen ya. Kita harus bisa mengetahui karakter anak buah kita. Ada yang kartu mati, ada yang keong. Kalau ditanya yang keong ini, kenapa kamu kok kerja santai? Iya Pak, di rumah saya alasannya itu rumah. Alasannya itu rumah terus, karena keong itu identik bawa rumah. Jadi dia lambat. Tetangga saya meninggal. Nah, itu jadi alasan. Dia nggak masuk, atau dia kerja santai, atau saya terlalu banyak utang, anak saya sakit. Itu masalah rumah itu jadi alasan dia itu untuk kerja lambat. Itu namanya karyawan keong. Nah, satu lagi banteng. Nah, ini banteng. Di sini keong, di sini banteng ya, di sini kartu mati. Nih, banteng itu kerjanya bagaimana? Geradak geruduk. Baru isi data belum selesai udah pindah ngepel. Ngepel belum selesai udah mau minta break. Ya, break nggak dikasih, ada aja di geradak geruduk. Seradak geruduk itu namanya karyawan banteng. Pasti dalam satu komunitas ada yang begitu. Ya, ada aja orang alasan-alasan yang nggak jelas, itu banteng ya. Yang kedua, ada di sini namanya santai. Ya, ini saya kasih tulisan santai ini ya, santai, kelihatannya nah, santai. Di atasnya lagi adalah males. Jadi santai dengan malas itu lain makom. Oke, ini salah ya. Nah, ini kita ambil kotak 4. Santai dengan malas itu beda. Kalau santai itu dia melakukan kerjaan itu hampir mirip dengan keong, tapi dia itu waras. Ya. Kalau keong itu kurang waras. Dia santai, tapi ngerjakan santai, kayak di Bali lah, nyantai gitu, santai aja. Ya. Terus yang kedua males. Males itu identik sering nggak masuk, benar-benar nggak masuk, males karena dia mungkin terlalu capek begadang, atau dia dengan urusannya dengan dia, akhirnya dia males. Itu karyawan yang males. Yang kedua, ini letter L. Ini letter L. Letter L ini ada kartu mati, ada keong, ada banteng, ada santai, ada males. Ya, ini letter L. Ya, saya gambarin letter L. Cis. L itu bagaimana? Letih, loyo, lung, le, lemas,
loading lama, lemot, itu letter L ya. Itu semuanya itu ngekiin ya. Kita sebagai leader pasti kalian punya yang namanya anak buah yang begitu. Bohong kalau nggak punya. Komplit sudah. Tapi saya punya ada diagram penyakit, ada diagram obat. Nanti saya bikin, tenang, santai ya. Kayak di Bali. Terus ini ada karyawan yang tipikalnya pelari. Pelari ada dua, pelari cepat dan pelari di tempat. Saya mau administrasi ya, jadi santai ya udah gitu. Ya. Ada yang begitu, pasti. Ya. Saya mau ngerjain ini ya. Itu pelari. Dia mengerjakan sesuatu tuh tanpa ya, dia mengerjakan sesuatu tuh sorry. Dia mengerjakan sesuatu itu targetnya dia tercapainya lama. Tapi beda malas sama santai ya. Dia melakukan tapi lama. Dia ada gerak ya. Beda dengan pelari cepat. Itu orang-orang yang pingin maju itu harus dibimbing gitu ya. Kalau yang letter L ini tadi itu harus binasakan. sabar, tenang. Terus yang keduanya di sini ada yang namanya ada pelari, ada pelayar, ada pelayar. Sorry. Mati. Itu blitz. Oke, hadir kembali. Ada pelayar. Pelayar itu apa? Pelayar itu dia di tengah lautan, tidak tahu mana barat mana timur, karena pelayar ini biasa kalau pelayar tradisional itu mereka hanya memakai feeling. Dia terombang-ambing sama ombak. Aduh, cuti nggak di ACC. Aduh, besok harus lembur. Nah, itu mereka banyak mengeluhnya. Ini biasa para senior biasanya begitu. Ya. Sorry. Sorry lagi kena demam. Di sini ada setelah pelayar ada pelaksana. Coba lihat. Ya, kelihatan ya. Kartu mati, keong, banteng, males, santai. Ada pelari, ada pelayar, ada pelaksana. Nah, pelaksana itu bagaimana? Mandor. Tahu mandor? Kamu administrasi, kamu ngepel, kamu angkat barang, kamu ini. Nah, ini kerjanya nyender, ya. Itu namanya pelaksana. Mana ada mandor ngaduk. Ya kan? Mandor biasa berdiri, cuman yang kerja cangcung aja tangannya aja. Di sini ada bintang. Bintang itu dia sudah tinggi. Mereka adalah para leader atau mereka itu senior yang sudah merasa tinggi. Mereka itu ya sombong lah ya. Bintang tuh nggak ada yang di bawah kalau bintang, kecuali bintang jatuh. Nggak ada yang namanya bintang di bawah. Ada yang dengak begini ya. Kalau jalan sombong, itulah identik dengan bintang. Oke, ini adalah diagram penyakit. Sekarang saya bikin yang nama. Ini sih sebelum bikin schedule kita harus punya jiwa intelijen dulu untuk agar kita schedule-nya perfect. Kecuali tadi ada tes teori, tes praktek, ya, tes attitude. Nah, ini yang namanya bintang ini kebentur dengan attitude. Saya bikin yang namanya diagram obat.
bawahan. Ya, saya juga termasuk dokter sebenarnya. Jadi ada penyakit saya juga bisa nyembuhin. Ini ya, ini ya diagram nanti dulu. Kita kasih ini, ini. Tahu, bisa, mampu, ahli. Cakap. Nih kelihatan ya, tahu, bisa, mampu, ahli, cakap. Itu adalah urutan. Nah, hubungannya apa atau untuk mengobati orang-orang kartu mati, males, santai, keong, banteng? Cara ngobatinya gimana? Oke. Karyawan yang begitu biasanya karyawan yang serba tahu. Tahu ini tahu, tahu itu tahu. Semua serba tahu dah. Itu karyawan yang serba tahu. Kita kasih tes yang namanya tes teori. Ya, di sini disembuhin, obatnya itu tes teori. Nah, ini tes teori. Nah, di sini kalau tes teori minimal itu 95% betul. Ya. Jangan ada yang kategori 85. Coba kasih nilai 95 sampai dengan 100%. Itu top. Karena kalian harus per minggu orang-orang yang keong, orang-orang yang banteng, orang-orang kartu mati, santai, patahin mereka dengan tes teori. Bisa nggak mereka? Insya Allah enggak. Yang kedua, karena yang bisa. Setelah dites teori, kita tes praktek di sini. Tes praktek. Coba tes praktek. Tahu cara bikin latte art? Tahu. Bisa praktek? Ya, makanya dites praktek. Ajarin mereka tes praktek dulu, baru tes praktek. Paham? Ya. Terus setelah mereka dites teori, tes praktek dengan nilai angka 100% semua, baru kategori karyawan yang mampu. Karyawan yang mampu dikasih tes apa? Tes tanggung jawab. Kasih tanggung jawab. Masukin opening atau masukin closing. Nah, ya, agar mereka punya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Tugas itu melaksanakan perintah dari atasan, tanggung jawab hasil dari tugas tersebut. Bagus apa enggak hasilnya? Paham? Oke, yang kedua, ahli. Menjadi karyawan yang ahli, dites apa? Nah, di sini dites analisis. Analisis. Ya. Nih, ya. Nah, tes analisa, di sini ada tes teori, tes praktek, tes tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini tes analisa. Nah, analisa bagaimana? Besok penjualannya bagaimana? Analisa kamu bagaimana? Kamu sudah tes teori bagus, tes tanggung jawab juga oke. Sekarang kasih yang namanya tes analisa. Paham? Kalau dia sering menganalisa namanya analisis. Oke, ini karyawan yang cakap. Satu lagi, masuk ke level cakap. Cakap itu perfect ya, udah cakap. Cakap itu bintang di sini. Nah, di sini orang-orang yang bintang, orang-orang yang udah dibintang ini, tes attitude. Cara tes attitude bagaimana? Gampang. Pada saat dia masuk kerja, salam atau tidak, itu sederhana sekali tes attitude. Nanti saya akan bicarain ini masalah kepribadian. Ya, kita harus korek pribadi kita dulu sebenarnya. Siapa yang tahu dirinya sendiri,
akan tahu Tuhannya. Siapa yang tahu Tuhannya akan tahu diri sendiri. Itu adalah kategori tes attitude. Itu dasar. Ya, itu dasar. Itu nanti. Itu kepribadian ya. Ini saya bicarain masalah leadership aja dulu. Ini fungsi dasar. Dasar dulu. Nggak usah yang muluk-muluk. Nggak usah apa, ini ada bukunya juga, manajemen mana ya. Kalau ini leadership ya, rahasia sukses membangun kecerdasan emosi spiritual. Ada ya, ada dibaca buku enggak. Iseng gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan, kita kembali lagi ya, setelah kalian mendapatkan orang ini dari kartu mati, di tes teori, di tes praktek, menjadi seorang bintang tes ya. Ini orang-orang ini kalian tes, orang-orang ini kalian tes, kalian mendapatkan kategori bintang. Pasti dari 10 orang, 12 orang pasti akan keluar nama 2. Baru kalian masukkan di sini. Masukkan di sini. Nomor 1. Kategorinya apa? Attitude-nya bagus, analisa oke, tes teori oke, tes praktek cakep. Baru kalian dapetin nama. Pasti saya yakin. Bohong kalau tidak di sini. Nomor 1 nilainya 100. Nomor 1 namanya Rizky ya, saya Rizky aja ya. Nomor 2 nilainya 100. Sorry nilainya 98. Nah, nomor 2 namanya Denny misalnya. Nomor 3 nilainya 95. Namanya 3 Rasmin. Nomor ini 90 ya. Nomor 4 namanya siapa? Nomor 5 ya, kalian urutkan dari nilai tertinggi sampai terendah. Kalian misalnya punya anak buah 10 aja. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita garis set. Kalian udah mendapatkan nama, kalian sudah mendapatkan tes. Baru kalian bikin schedule. Jangan kalian bikin schedule tanpa mengetahui trik-trik ya, trik-trik bikin schedule. Ini adalah trik-trik bikin schedule. Ini saya ajarin intelijen, jiwa intelijen kita. Caranya begitu ya. Si A, si B, si C ini sampai dengan urutan yang ke-10 dengan nilai yang semuanya bervariasi dari 100% sampai dengan yang terakhir. Caranya bagaimana Pak? Biasa di hari Senin itu biasa kalau di FNB atau di itu kurang ramai. Makanya di hari Senin ya, biasanya orang yang nomor 1 kita liburkan, orang nomor 10 kita liburkan di hari Senin. Wah, karyawan saya masih banyak Pak. Ambil yang nomor tengah-tengah, nomor 5, urutan 5. Gini ya, begini, libur. Berarti yang masuk ada 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 orang yang sekarang udah masuk. Terserah leader mau masuk bagaimana ya. Di hari Senin identik sepi, kurang begitu hot ya. Ada orang nomor 2 libur, nomor 3 libur, nomor nomor 2 masuk, nomor 3 masuk, nomor 4 masuk dengan nilai yang bagus. Nomor 2 nilai 98, nomor 5. Artinya dari 1 sampai dengan 4 orang itu orang-orang kompeten, orang-orang yang bagus. Paham? Ya.
Nomor 6 ke bawah ya pemain cadangan lah ya. Tapi tetap kalian sebagai leader didik mereka untuk menjadi seorang bintang. Ibadah itu salah satu ibadah seorang leader, yaitu mendidik anak buah. Terus hari Selasa, yang libur hari Selasa itu nomor 2 ya, nomor 2 libur, nomor 9 libur, nomor 6 libur. Oke. Ya. Selasa libur 3 orang libur. Oke, nomor 1 masuk, nomor 3 masuk, nomor 4 masuk, nomor 5 masuk, nomor 7 masuk, nomor 8 masuk, nomor 10 masuk. Jadi di hari Selasa ada orang nomor 1, ada orang nomor 3 dengan nilai yang hampir mirip. Antara nomor 2 dan nomor 3 hampir mirip ya. Paham ya? Di hari Rabu orang 1 masuk, orang kedua masuk, orang ketiga libur. Nah, orang ketiga libur, orang ke-7 libur, orang ke-8 libur, tetap 3. Nah, di dalam ruangan itu masih tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap. Kalian melibur anak buah kalian itu jangan sembarangan. Sales adalah schedule, schedule adalah sales. Ingat itu. Nah, hari Kamis, orang nomor 1 masuk, nomor 2 masuk, nomor 3 masuk, nomor 4 libur. Nomor 5 masuk, nomor 6 masuk, nomor 7 masuk, nomor 8 masuk, nomor 9 masuk, nomor 10 masuk. Cuman 1 orang yang masuk, yang libur berarti. Ya. Nomor Jumat, Sabtu, Minggu free. Ya, ini masuk semuanya. Ini untuk schedule orang-orang F&B, bukan orang kantor. Ya. Lihat, nanti saya kasih unjuk. Nah, ini adalah baru ketemu gambar begini. Kita balik. Set, menjadi sebuah gunung. Ini menjadi sebuah gunung es, sebagai gunung ya. Di sini adalah sales. Di sini adalah sales. Ya, ini sales. Nah, jangan lupa itu para leader, tolong ya. Bikin begini. Saya hanya merekomendasikan tuh. Caranya bagaimana sebelum bikin schedule, bikin teori yang tadi. Kita harus punya jiwa intelijen dengan cara yang tadi. Oke, paham? Itu namanya seleksi, skill. Seleksi, menyeleksi. Itu contoh. Ingat, schedule adalah sales, sales adalah schedule. Kalian leader harus punya jiwa intelijen. Jangan sembarangan ngasih schedule. Nomor 3. Setelah motivator, selektor, baru di sini controller. Apa kontrol? Mengontrol, dikontrol kerjaan anak buah kalian. Setelah dikasih motivasi, dikasih senyuman, dikasih ucapan semuanya, baru seleksi. Setelah diseleksi, schedule, tes teori, tes praktek, tes analisa, tes attitude, baru kita kontrol aja anak buah kita. Jangan sembarangan juga, jangan kalian main percaya aja. Hasilnya bagaimana anak buah kita yang kita percaya? Dikontrol, namanya controller. Kontrol itu bagaimana? Pak, ada diagramnya, ada, untuk mengkontrol labor cost, food cost dan sebagainya, itu ada. Ini saya pakai diagram Ishikawa. Ya, kalian masih tahu diagram Ishikawa itu bagaimana? Saya kasih gambar dulu ya. Gambar Ishikawa itu begini. Cus, ya kayak tadi ya, tulang ikan namanya itu Ishikawa. 1, 2, 3.
Nah, ini adalah diagram Ishikawa. Ya, di sini adalah target. Di sini adalah people. Di sini ada ingredient. Di sini ada equipment. Di sini ada team support. Yo. Ya, ini adalah sistem tulang ikan atau IP. Targetnya apa? Adalah sales berapa? 300 100 juta, 100 juta misalnya. 100 juta itu butuh people, butuh orang berapa? Manajer 2 atau manajer 3, leader 1, krunya berapa? Manajer yang senior, ada yang junior, ada asisten manajer, ada manajer training. Yang sudah bagus dari manajer siapa? Ya, yang kepala tokonya atau pimpinannya. Terus leadernya, terus krunya. Di sini kita kembangin lagi. Ya, masih banyak nih, nanti dibikin tulang ikan ini ya. Yang hafal SOP berapa ya, ini saya kasih unjuk. Ini kita kembangin lagi. Ini yang anak kru yang hafal SOP berapa, yang attitude 0 berapa, atau yang ini berapa. Kita juga harus seleksi juga masalah attitude di sini. Ya, contoh ngomong masalah attitude. Kalian sebagai manajer menerima karyawan. Ada lulusan S1. Ya. Kita kasih gambar dulu. S1 itu adalah pendidikannya atau knowledge-nya. Pengalaman kerja 0, attitude 0. Yang satu lagi, ada karyawan satu lagi ngelamar, ijazahnya itu SMA. Pengalaman kerja 5 tahun di bidang yang sama, attitude A+. Ini kalian pilih yang mana? S1 pengalaman 0, attitude 0, atau SMA pengalaman 5 tahun, attitude A+. Pilih yang mana? Pasti kalian akan pilih yang SMA. Kenapa yang SMA? Pengalaman oke, attitude-nya oke, SMA gaji standar. Kalau S1 pasti di atas standar, bener gak? Attitude minus lagi. Oke. Ini attitude 0 itu sama dengan attitude minus ya. Nah, satu lagi di sini saya gambarin lagi. Sekolah ijazah SMA. Oke. Attitude minus, pengalaman 10 tahun. Di bidang yang sama ya, yang kalian butuhkan. Yang satu lagi S1 pengalaman tidak ada, terus attitude A+. Karena dengan cara bagaimana kita mengetahui karyawan itu pada saat kita interview wawancara mengetahui attitude minus atau attitude A+, caranya bagaimana? Ada caranya. Makanya saya bilang kita sebagai seorang pimpinan harus punya jiwa intelijen. Contoh, mimik muka, body language, tatapan mata itu harus kita betul-betul seleksi di situ sebelum kita kecolongan. Ya, ada yang mimik mukanya sok manis-manis, tapi tidak bisa di apa ya? Itu pada saat dia body language-nya atau body language mereka dibaik-baikin, ternyata mimik mukanya mereka atau tatapan matanya dia seolah-olah kayak apa sih gitu. Ini kerjaan apa sih kok gajinya segitu? Itu nanti kalian akan tahu ya dari mimik muka, tatapan mata, senyuman, body language. Kalian mau tahu? Belajar sini, main sini, ini ya. Paham? Itu di controller tadi ya, kalian kontrol ya. Kita jadi ngomong kemana-mana, kita masuk ke tadi IB. Ini adalah IB ya, tadi udah ngomong people,
Nah, untuk menunjang 100 juta butuh people itu berapa? Sampai dengan kru. Kalian sebagai seorang pimpinan harus tahu ya. Yang kedua itu adalah tadi saya bilang adalah ingredient. Ingredient itu apa? Ingredient itu bahan-bahan, bahan baku untuk menunjang 100 juta. Kan butuh semen berapa, batu koral berapa, terus pasir berapa, itu kalau di properti rumah. Nah, misalnya kalau di F&B kita butuh coklat berapa, ini berapa, kalian harus bisa kalkulasi itu. Bisa kalkulasi sendiri. Ya, ini mudah sekali. Ya, ini cara Ishikawa. Ya, ini namanya diagram Ishikawa. Terus equipment untuk menunjang 100 juta, equipmentnya apa aja? Ya kan, mesin-mesinnya apa? Mesin kopi berapa, 2 atau 1? Mereknya apa? 1 tuas atau 2 tuas? Tuh. Paham ya? Nah, terus tim support. Tim support itu ada siapa? Tim support itu ada quality control, ada orang HRD atau area manager yang support ya sistemnya ya. Terus ada CK-nya. Tuh, itu namanya tim support. Paham? Ini saya sekilas saja. Ini sekilas. Ini tentang Ishikawa. Tentang Ishikawa. Ini baru kontrol. Oh, jadi kemana-mana ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang belum paham, gagal paham, bisa komen di bawah ya, di bawah komen. Terus yang keempat, kita harus menjadi seorang pimpinan. Itu punya fungsi juga menjadi seorang trainer. Trainer itu apa? Ya, mengayomi dan mengilhami. Mengayomi kita sebagai pimpinan, memberi kenyamanan kerja, mengilhami, kasih ilmu anak-anak, agar anak-anak itu memandang kalian tidak remeh. Paham? Mengayomi dan mengilhami. Yang kelima adalah the big father. Apa sih? Ayah ya. Apa sih big father itu? Ya, bos. Kalian harus jadi, benar, kalian harus jadi bos. Berpikirnya itu jadi bos. Bukan hanya biasa-biasa saja. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan di sini. Atau kalian kurang puas dengan saya juga sedang belajar, saya juga baca buku. Kayak mana ya buku saya? Ini saya lagi ngabis ini, tapi sudah baru sini. Nah, ini tadi saya bilang kita sebagai motivator itu harus tersenyum. Ayo yang senyum ya, kayak saya, Mas Jos, selalu senyum Jos. Nih, di sini ada selalu tersenyum. Yo. Saya belajar ini juga dengan belajar dari orang, dan saya juga sering bedah buku sendiri. Itu, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan di komen. Kalau ada kata-kata saya salah atau kurang bermanfaat, saya ngucapin ya maaf lahir batin. Itu ya. Terima kasih. Saya undur diri, Mas Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.